Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama anak-anak kelas 5. Sekarang kita mempelajari pelajaran bidang studi aswaja. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa dengan membaca bacaan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, sekarang kita membahas tentang sistem keorganisasian dalam Nahdlatul Ulama. Sistem organisasi dalam NU atau yang dikatakan dengan struktur organisasi itu ada mulai pusat sampai tingkat bawah. Nah, kepengurusan Nahdlatul Ulama itu terdiri dari A. Pengurus besar. Nahdlatul Ulama disebut PBNU. B. Pengurus wilayah, namanya pengurus wilayah NU, disebut PBNU. C. PCNU, pengurus cabang. D. Pengurus majelis cabang atau MPC. Dan terakhir adalah PR, pengurus ranting NU. Nah, anakku sekalian perlu diperhatikan, pengurus besar Nahdlatul Ulama, pengurus jam'iyah di tingkat pusat, di mana berkedudukan di ibu kota Republik Indonesia. Kalau di sini pengurus besarnya di mana? Ya di ibu kota, yaitu di Jakarta. Itu namanya pengurus besar. Sekarang setelah itu ada pengurus wilayah. Pengurus wilayah itu adalah kepengurusan organisasi NU di tingkat provinsi, berkedudukan di ibu kota provinsi. Kalau di Jawa Timur adalah di Surabaya. Nah, untuk membawai wilayah-wilayah kabupaten se-Jawa Timur. Kemudian pengurus cabang NU, kepengurusan organisasi Nahdlatul Ulama di tingkat kabupaten kota. Setiap daerah ada pengurus PC, pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Tugasnya memimpin dan mengorganisasi majelis wakil cabang dan ranting-ranting di daerah kewenangannya masing-masing. Kalau di sini, ya di Sidoarjo, membawai MBC dan ranting sekabupaten. Kemudian ada pengurus setelah PC, ada pengurus majelis wakil cabang, disebut MWC. Pengurus wakil cabang Nahdlatul Ulama adalah kepengurusan organisasi NU di tingkat kecamatan. Tugasnya mengkoordinasi ranting-ranting daerahnya untuk sedesa atau sekecamatan. Nah, yang terakhir adalah pengurus ranting. Pengurus ranting adalah pengurus tingkat kepengurusan organisasi Nahdlatul Ulama di tingkat desa atau kelurahan, membawai kepengurusan atau anggota dapat diberi kelompok anak ranting, yaitu KAR, bila memerlukan. Sekarang banyak-banyak atau pedukuhan harus membuat
KAR, yaitu kelompok anak ranting. Itulah anakku sekalian, sekarang kita bahas perangkat organisasi Nahdlatul Ulama. Perangkat organisasi Nahdlatul Ulama itu ada 3. 1 yang disebut dengan lembaga. Kemudian ada lajnah dan badan otonom. Anak-anak sekalian, lembaga adalah perangkat organisasi NU yang berfungsi sebagai pelaksana NU yang berkaitan dengan suatu bidang tertentu. Nah, dalam lembaga ini banyak di NU itu ada 1 LDNU. Nah, di dalam NU ada lembaga-lembaga, ya, perangkat organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari lembaga, lajnah, dan badan otonom. Masing-masing mempunyai fungsi dan tugasnya sendiri-sendiri. Yang pertama adalah lembaga. Apa sih? Lembaga adalah perangkat organisasi NU yang berfungsi sebagai pelaksana kegiatan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan suatu bidang tertentu. Nah, di sini banyak lembaga-lembaga yang berfungsi masing-masing. 1 LDNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Apa tugasnya? Melaksanakan kegiatan di bidang pengembangan agama Islam yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, lembaga atau LP Ma'arif NU, Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, melaksanakan pendidikan dan pengajaran lembaga pendidikan formal seperti DTK, MI, Sanawiyah, Aliyah, dan Perguruan Tinggi. Itu ya termasuk lembaga LP Ma'arif NU. Yang ketiga, RMI, Rabitul Ma'ahid, ya, Rabitul Ma'ahid Islami, melaksanakan kegiatan di bidang pengembangan pondok pesantren. LPNU, Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama, tugasnya melaksanakan kegiatan di bidang pengembangan ekonomi. Yang 5, LP2NU, yaitu pengembangan pertanian Nahdlatul Ulama, melaksanakan kegiatan di bidang pengembangan pertanian. Kemudian 6 LKKNU, ya, Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama. Apa tugasnya? Melaksanakan kegiatan di bidang kesejahteraan keluarga sesuai dan sosial dan kependudukan. Kemudian nomor 7, Lakpesdam, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, melaksanakan kegiatan di bidang sumber daya manusia atau yang disebut dengan SDM. Kemudian LPBHNU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama. Kemudian ada ini yang sering dilaksanakan 9, Les Bumi, Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia. NU mengurusi budaya seni, ya Ishari, ya terbang jidat dan lain sebagainya, itu masuk dalam Les Bumi. Kemudian Lazisnu, Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama. Sekarang di desa-desa sudah dibentuk Lazisnu. Ya, kalau dulu ya BAS, sekarang disebut Lazisnu, Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama. Kemudian LWPNU, Lembaga Wakaf dan Pertahanan Nahdlatul Ulama, melaksanakan kegiatan di bidang kepengurusan, pengelolaan serta pengembangan tanah dan bangunan. LBM, Lembaga Bahsul Masail, ini sering membahas bila ada pertanyaan-pertanyaan yang dari warganya sendiri tentang apa saja yang hubungan dengan
hukum, fikih, dan lain sebagainya ikut dibahas di LBM, Lembaga Bahsul Masail. Kemudian LTMI, Lembaga Takmir Masjid Indonesia. Apa tugasnya? Kegiatan di bidang pengembangan dan pemberdayaan masjid. Yang terakhir adalah LPKNU, Lembaga Pelayanan Kesehatan Nahdlatul Ulama. Tugasnya adalah melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan. Kemudian anakku sekalian, dari perangkat yang pertama tadi ada perangkat organisasi Nahdlatul Ulama, yang kedua adalah Lajnah. Lajnah adalah perangkat organisasi NU melaksanakan program Nahdlatul Ulama yang menduduki penanganan khusus, yaitu Lajnah. Ada Lajnah Falakiyah dan Lajnah Taklif wan Nasr. Lajnah Falakiyah, apa tugasnya? Mengurus masalah hisab dan ru'yat, pengembangan ilmu falak. Ini biasanya menentukan kapan hari mulai puasa dan kapan dilaksanakan sholat Id. Itu tugasnya Lajnah Falakiyah, melihat di ru'yatul hilal. Kemudian Lajnah Taklif, apa tugasnya? Mengembangkan penulisan, penerjemahan dan penerbitan kitab atau buku serta media informasi. Nah, anak-anakku sekalian, yang terakhir adalah badan otonom. Badan otonom adalah perangkat organisasi NU yang berfungsi melaksanakan kegiatan NU yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan. Nah, baiklah anak-anak ya, macam-macam badan otonom. Badan otonom satu, Jam'iyah Ahli Thariqah wal Mu'tabarah An-Nahdliyah. Apa tugasnya? Melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada pengikut tarekat dan muktabar di lingkungan Nahdlatul Ulama. Itu Jam'iyah Tarekat. Kemudian ada Jam'iyah Qurra wal Kufat. Apa tugasnya? Melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok profesi qori dan qori'ah, ya, membaca Al-Quran dan hafidh-hafidhah. Yang ketiga, Muslimat NU, melaksanakan kebijakan NU Ulama pada anggota perempuan Nahdlatul Ulama. Kemudian Fatayat NU, apa tugasnya? Melaksanakan kebijakan NU pada anggota perempuan muda, ya, Nahdlatul Ulama. Ini biasanya kegiatan Fatayat pemudinya, ya. Kemudian GP Ansor, ya, melaksanakan apa? Melaksanakan kebijakan NU pada anggota pemuda Nahdlatul Ulama. Kemudian IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, melaksanakan kebijakan NU pada pelajar dan santri laki-laki di lingkungan Nahdlatul Ulama. Kemudian IPPNU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada pelajar dan santri perempuan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Kemudian ISNU, Ikatan Sarjana, melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual di kalangan NU. Kemudian Sargumusi, Syarikat Buruh Muslim Indonesia, melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok pekerja serta membina dan mengembangkan ketenagakerjaan. Kemudian yang nomor 10 adalah Pagar Nusa. Kegiatannya adalah melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada pengembangan seni bela diri. Anak-anakku sekalian yang kami hormati, itulah sekilas penjelasan materi Aswaja tentang sistem organisasi dan sistem keorganisasi dalam Nahdlatul Ulama.
Mudah-mudahan sedikit tadi anak-anak bisa memahami dan bisa mengikuti apa yang dilaksanakan oleh organisasi NU sehingga anak-anak bisa memahami apa itu organisasi NU. Kami akhiri, kita berdoa bersama-sama dengan baca wal asri. Oh, ada tugas malah ditutup aja.